Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan 11 aliran filsafat. Nah, sebelum lanjut untuk presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nikadek Febiani dengan NIM 2511031434. Pertama yaitu sistem pendidikan. Sistem pendidikan adalah suatu kesatuan komponen yang saling terkait tujuan, peserta didik, pendidik, kurikulum, metode, sarana prasarana, serta evaluasi yang bekerja sama untuk menghasilkan proses belajar yang bermakna dan terarah. Sistem pendidikan tidak hanya mengatur proses belajar mengajar, tetapi juga mengarahkan bagaimana karakter, pengetahuan, nilai, dan keterampilan dibangun dalam diri peserta didik agar siap menghadapi kehidupan. Nah, yang kedua yaitu ada filsafat humanisme. Adapun konsep dan hakikatnya yaitu humanisme menempatkan manusia sebagai pusat pendidikan. Nah, pendidikan harus membantu peserta didik berkembang secara utuh, intelektual, emosional, moral, dan sosial. Fokusnya yaitu kebebasan, nilai-nilai kemanusiaan, empati, penghargaan terhadap martabat manusia. Adapun implementasi dalam pendidikan Indonesia yaitu ada tiga. Yang pertama, pendidikan berpusat pada siswa atau student-centered learning. Yang kedua itu kurikulum merdeka yang memberikan ruang minat dan bakat siswa. Yang ketiga yaitu penguatan karakter profil pelajar Pancasila. Adapun kasus nyatanya yaitu program Merdeka Belajar yang memberi ruang bebas guru dan siswa untuk menciptakan cara belajar yang lebih manusiawi. Nah, yang kedua itu praktik cooking di sekolah, guru mendampingi siswa untuk memahami diri, bukan hanya mengejar nilai. Nah, yang ketiga yaitu ada filsafat rasionalisme. Adapun konsep dan hakikatnya yaitu rasionalisme menekankan bahwa pengetahuan diperoleh melalui akal atau rasio, bukan pengalaman semata, logika, konsistensi berpikir, dan argumentasi menjadi dasar. Nah, adapun implementasi di Indonesia ada dua, yaitu yang pertama mata pelajaran matematika, fisika, dan logika, yaitu melatih penalaran deduktif. Yang kedua yaitu ada model pembelajaran problem solving dan inquiry yang adapun kasus nyatanya yaitu ada Olimpiade Sains Nasional yaitu atau OSN menggunakan pendekatan yang sangat rasional, siswa dilatih berpikir logis dan sistematis. Nah, yang keempat yaitu ada filsafat empirisme. Adapun konsep dan hakikatnya, empirisme menegaskan bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman yang ditangkap melalui indera. Belajar harus melalui praktik, eksperimen, dan pengalaman nyata. Nah, adapun implementasi di Indonesia yaitu ada tiga. Yang pertama praktikum IPA, yang kedua itu proyek profil pelajar Pancasila, yang ketiga yaitu mengenal lingkungan secara langsung. Nah, adapun kasus nyatanya, pembelajaran berbasis proyek PJBL pada kurikulum Merdeka, misalnya siswa menanam sayur hidroponik untuk memahami ekosistem dan pertanian. Nah, yang kelima yaitu ada filsafat kritisme. Adapun konsep dan hakikatnya yaitu kritisme menolak menerima pengetahuan secara mentah. Peserta didik harus mengkritisi, mengevaluasi, dan memverifikasi informasi sebelum menerimanya. Adapun implementasinya yaitu ada dua. Yang pertama itu pembelajaran literasi dan anti hoax. Yang kedua yaitu diskusi kelas yang mendorong siswa mempertanyakan informasi. Yang adapun kasus nyatanya yaitu program literasi digital yang harus mengajarkan siswa memeriksa fakta dan berpikir kritis terhadap informasi internet. Nah, yang keenam yaitu ada filsafat konstruktivisme. Adapun konsep dan hakikatnya, konstruktivisme yaitu menyatakan bahwa pengetahuan dibangun sendiri oleh peserta didik, bukan ditransfer dari guru. Nah, belajar terjadi ketika siswa menghubungkan pengalaman dengan pengetahuan barunya. Nah, adapun implementasinya yaitu ada dua. Yang pertama yaitu discovery learning, project based, dan problem based learning. Yang kedua yaitu guru sebagai fasilitator, bukan pusat informasi. Nah, adapun kasus nyatanya yaitu siswa diminta membuat model jembatan dari stick es krim untuk mempelajari gaya dan strukturnya. Nah, siswa membangun sendiri pemahamannya. Nah, yang ketujuh ada filsafat idealisme.
di mana ada konsep dan hakikatnya itu idealisme percaya bahwa realitas utama adalah ide, nilai, dan moral. Pendidikan bertujuan untuk membentuk karakter, etika, dan spiritualitas. Adapun implementasinya yaitu ada dua. Yang pertama yaitu pendidikan agama dan moral, yang kedua yaitu penekanan pada nilai Pancasila, kejujuran, kedisiplinan. Nah, adapun kasus nyatanya yaitu ada dua. Yang pertama yaitu program pendidikan karakter di sekolah-sekolah, yang kedua yaitu kegiatan upacara, doa pagi, dan pembiasaan etika. Nah, yang ke-8 yaitu ada filsafat realisme. Adapun konsep dan hakikatnya, realisme menekankan bahwa dunia nyata bersifat objektif dan dapat dipelajari melalui fakta dan observasi. Nah, pendidikan harus mempersiapkan siswa menghadapi kehidupan praktis. Adapun implementasinya yaitu ada tiga. Yang pertama, pembelajaran vokasional dan keterampilan praktis di SMK. Yang kedua itu praktik kerja lapangan atau PKL sebagai pengalaman nyata dunia industri. Nah, yang ketiga yaitu pembelajaran sains berbasis fakta dan fenomena. Adapun kasus nyatanya yaitu ada dua. Yang pertama, program PKL atau prakerin yang menghubungkan siswa atau SMK dengan perusahaan nyata. Nah, yang kedua yaitu praktis geografi seperti mengukur cuaca, memetakan wilayah, ataupun mengamati pola tanah. Nah, yang kesembilan ya ada filsafat pragmatisme. Adapun konsep dan hakikatnya yaitu pragmatisme menilai pengetahuan berdasarkan kegunaannya dalam kehidupan nyata. Pendidikan harus aplikatif, fleksibel, relevan, dan mampu memecahkan masalah kehidupan. Adapun implementasinya yaitu ada dua, yaitu yang pertama kurikulum berbasis kompetensi dan menekankan kemampuan nyata, bukan hafalan. Yang kedua yaitu penekanan pada keterampilan abad 21 seperti komunikasi, kolaborasi, kreativitas, dan pemikiran kritis. Nah, adapun kasus nyatanya yaitu proyek kewirausaha, siswa membuat produk makanan atau kerajinan untuk memahami ekonomi secara langsung. Yang ke-10 yaitu ada filsafat eksistensialisme. Adapun konsep dan hakikatnya, eksistensialisme menekankan kebebasan, keunikan individu, dan tanggung jawab pribadi. Pendidikan harus membantu siswa menemukan makna dan jati diri. Adapun implementasinya yaitu ada dua. Yang pertama yaitu konseling dan karir guidance di sekolah. Yang kedua yaitu pemilihan minat jurusan SMA atau SMK. Nah, adapun kasus nyatanya yaitu siswa memilih mata pelajaran pilihan pada kurikulum merdeka sesuai passion dan tujuan hidupnya. Nah, yang terakhir yaitu ada filsafat Pancasila, di mana ada konsep dan hakikat, berlandaskan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Tujuan pendidikan membentuk manusia Indonesia berkarakter, bermoral, dan beradab. Adapun implementasinya yaitu ada tiga. Yang pertama yaitu pendidikan karakter dan budi pekerti. Yang kedua yaitu ada proyek profil pelajar Pancasila. Yang ketiga yaitu kegiatan gotong royong, toleransi, dan nasionalisme. Adapun kasus nyatanya yaitu ada empat. Yang pertama itu program Adiwiyata atau peduli lingkungan. Yang kedua yaitu ada upacara bendera. Yang ketiga yaitu kerja bakti sekolah. Yang keempat yaitu semua mencerminkan nilai Pancasila. Baik, sekian dari video presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaklumi. Saya tutup dengan Rama Santi. Om Santi Santi Santi. Om.